Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di channel saya ini Maeng Review. Pada episode kali ini saya bingung membuat judul apa ya. Saya akhirnya membuat judul From Singosari with Love. Nah, ini dari Singosari akhirnya menimbulkan cinta. Nah, ini kita akan membahas tentang pertitaan Watu Gede. Pertitaan Watu Gede atau pertitaan Kendedes juga yang lebih terkenalnya juga ya. Nah, pertitaan Watu Gede modelnya tampak seperti ini ya. Jadi ini adalah sumber air yang cukup besar yang ada di daerah Singosari. Nah, ini kalau lokasinya tepatnya di daerah rel kereta api Singosari. Nah, ini agak ke timur sedikit. Nah, itu sebelah selatan akan menjumpai pertitaan Watu Gede. Jadi modelnya tampak seperti ini. Nah, ini di pinggir sungai. Nah, sumber airnya cukup besar pada saat itu. Sumber airnya cukup besar dan banyak sekali kecil-kecil mata air yang keluar dari balik bebatuan. Nah, ini. Nah, tapi saat ini sudah mulai surut semuanya. Yang ada besar di sini hanya sumber air dari bawah pohon yang cukup besar sebelah timur dari pertitaan Watu Gede ini. Nah, itu yang dipakai untuk acara sembayangan biasanya bagi kaum-kaum tertentu ya. Bagi kepercayaan tertentu ada sembayangan atau upacara adat dilakukan di pertitaan atau sumber air yang ada di sebelah timurnya kolam dari pertitaan Watu Gede ini. Nah, untuk pertitaan Watu Gede kita coba lakukan penelusuran sebagai berikut ini. Di belakang saya ini adalah pertitaan Watu Gede. Jadi saya sekarang ini berada di pertitaan Watu Gede. Nah, ini lokasinya tampak seperti ini. Kita lakukan penelusuran untuk pertitaan Watu Gede ini. Ini lokasi pertitaan Watu Gede tampak seperti ini ya. Ini adalah air sumber. Di bawah ini juga banyak muncul sumber mata air. Sumber mata air yang dulunya adalah pemandian untuk para raja ataupun para bangsawan yang ada di Tumapel. Nah, ini tampak seperti ini. Kondisi sekarang banyak yang mati untuk airnya, air sumbernya ya. Kalau dulu setiap sudut batu bata itu selalu ada air mengalir dari sumbernya. Nah, sekarang yang paling besar dari sisi pojok sana. Tapi ini juga ada yang dari sumber air yang selalu mengalir ini. Nah, kemudian di sampingnya juga tampak seperti ini. Ini adalah sumber air yang ada di sekitaran dari Watu Gede. Nah, ini adalah pertitaan Watu Gede. Jadi di sana adalah untuk sembayangan biasanya. Sumber air yang muncul saat ini adalah dari bawah pohon di sana. Ini kebetulan ada yang melakukan sembayangan di sini. Nah, ini adalah bagian dari sumber yang ada di Watu Gede. Lokasi yang di pojok ini adalah tempat sumber air yang sekarang masih mengalir paling besar di daerah pertitaan Watu Gede. Nah, ini yang dulu tempat paling indah, sekarang tidak ada airnya.
ke petitaan Watu Gede. Sampai seperti ini perjalanannya. Nah, ini adalah petitaan Watu Gede. Ini ada yang juga menyebutkan bahwa ini petitaan Kendedes Watu Gede. Kita masuk ke dalamnya. Ini menuju ke petitaan Watu Gede. Jalannya tampak seperti ini. Jalannya tampak seperti ini. Jadi batu-batuan kecil dan menurun. Lokasi petitaannya ada di paling bawah sana. Nah, itu lokasi petitaannya. Dari area petitaan Watu Gede, sampai jumpa di episode selanjutnya di candi lainnya. Jadi petitaan Watu Gede di sini adalah merupakan kisah cintanya si Ken Arok. Ken Arok terhadap Kendedes. Jadi sejarahnya bahwa petitaan Watu Gede ini adalah tempat sih sebenarnya, tempat untuk menyucikan diri. Istilahnya mungkin wudhu atau bagaimana ya. Kemudian setelah menyucikan diri atau mandi dan lain sebagainya, para bangsawan kemudian melakukan sembahyangan yaitu di Candi Singosari. Candi Singosari, kemudian kalau misalkan mau melanjutkan ke arah barat lagi, akan sembahyangan atau melakukan sembahyangan di Candi Sumberawan. Dan ini lokasinya kalau di model Google Map gitu ya, modelnya satu garis dan searah ke Gunung Arjuno. Nah, ini searah ke Gunung Arjuno. Nah, bagi bangsawan Tumapel pada saat itu, Tunggul Ametung dan Kendedes, nah ini kalau mau sembayang, acara penyucian diri dilakukan di sini, di pertitaan Watu Gede ini. Kemudian sembahyang ke Candi Singosari, kemudian Candi Sumberawan. Nah, pada saat penyucian diri biasanya ini ya, tempatnya disterilkan, artinya tidak boleh siapapun masuk, ataupun kalau ada penjaga harus menundukkan kepala, tidak boleh melihat siapapun yang mandi di situ ya. Nah, kebetulan di sini ada yang tidak sengaja atau sengaja ya, mungkin Ken Arok menoleh pada saat Kendedes ini akan mandi, sehingga tersingkap ceritanya ini, tersingkap kain panjangnya si Kendedes. Nah, dari situ betisnya kelihatan bahwa memancarkan cahaya yang begitu terang, begitu putih, begitu terang. Nah, akhirnya si Ken Arok ini menaruh hati dan bercerita ke gurunya. Gurunya akhirnya menjawab juga, kalau misalkan ada wanita yang seperti itu, ini adalah titisan dari dewa, bahwa dia akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa. Siapapun suaminya, baik dari bangsawan ataupun dari budak pun, kalau beristri wanita seperti Kendedes ini akan melahirkan raja-raja besar yang ada di Jawa. Akhirnya dengan nafsu angkara murkanya menyusun siasat si Ken Arok ini untuk menghabisi pada saat itu adipatinya, yaitu Tunggul Ametung, suami dari Kendedes. Dia memesan keris dari Empu Gandring, untuk keris yang super sakti istilahnya ya, keris yang sakti yang bahannya dari langit, katanya sih seperti itu, bahannya dari batu meteor. Kemudian sampai pada saat akan selesai, belum waktunya selesai, diminta keris tersebut. Begitu belum selesai, langsung
Ken Arok membunuh Empu Gandring. Kemudian setelah membunuh Empu Gandring juga membunuh Tunggul Ametung, kemudian memperistri dari Ken Dedes ini. Akhirnya diucapkan sumpah dari Empu Gandring bahwa akan terjadi pembunuhan, akan terbunuh 7 keturunan dari Ken Arok. Nah, ini akhirnya saling membunuh raja-raja dari Singosari di sini. Nah, tampak seperti ini. Jadi dari hasil cinta Ken Arok pada Ken Dedes, ya Singosari with love di sini ya, Ken Arok dengan Ken Dedes, akhirnya ada raja-raja yang diturunkan dari situ. Yang pertama Ken Arok, kemudian setelah Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Anusapati di sini adalah merupakan anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Kemudian Anusapati juga akhirnya dibunuh oleh Tojaya yang merupakan keturunan Ken Arok, tapi dari istri yang lain, dari Ken Umang. Kemudian setelah itu Tojaya cuma hanya memerintah 1 tahun, dibunuh oleh Ranggawuni atau Wisnuwardana, dan dia memerintah selama 20 tahun ya, 1248 sampai 1268. Kemudian Wisnuwardana juga dibunuh oleh Kertanegara untuk memperebutkan takhta rajanya. Nah, ini sampai 92 dan seterusnya sampai terakhir Raden Wijaya. Raden Wijaya akhirnya memerintah dan beralih bukan dari kerajaan Singosari, tapi dia mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, itu silsilah kenapa kok pertitaan Watu Gede ini menjadi sangat penting, sangat sakral di kerajaan Singosari, karena ini merupakan pertemuan pertama kali Ken Arok melihat Ken Dedes, sehingga akhirnya jatuh cinta, dan bagaimana caranya ada nafsu untuk memiliki dari Ken Dedes tadi. Kemudian akhirnya memperebutkan dari Tunggul Ametung, sampai sekarang menjadi cerita sejarah dari pertitaan Watu Gede ini. Matur nuwun, ojo lali like and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.